Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ali Syahbana, NPM 18.1332, kelas C, mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata, dosen Ibu Tuti Restuti SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang perbandingan hukum perdata yang diambil dari 3 buku, yang dimana dua buku wajib dan 1 buku bebas. Buku wajibnya diantaranya dari Dr. Sunarjati Hartono SH dengan berjudul Kapita Selekta Perbandingan Hukum Perdata, dan yang kedua Dr. Haji Salim HS SHMS dengan judul buku Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law, dan yang buku bebasnya dari Profesor Dr. Suroso SH dengan judul buku Perbandingan Hukum Perdata. Menurut Dr. Sunarjati Hartono SH, pengertian menurut Sunarjati, perbandingan hukum bukanlah suatu bidang hukum tertentu, misalnya hukum tanah, hukum perburuhan, atau hukum acara, akan tetapi sekedar merupakan cara penyelidikan suatu metode untuk membahas suatu persoalan hukum dalam bidang manapun juga. Yang kedua, manfaat perbandingan hukum dapat menemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan sistem hukum serta dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan, yaitu 1. Kebutuhan ilmiah, 2. Kebutuhan praktis. Di sini juga ada metode sosiologis, yaitu untuk meneliti hubungan antara hukum dengan gejala sosial lainnya, dan ada juga metode sejarah untuk meneliti perkembangan hukum. Yang ketiga, metode perbandingan hukum untuk membandingkan berbagai tertib hukum dari bermacam-macam masyarakat. Yang ketiga, apakah kedudukan perbandingan hukum perdata ilmu atau metode? Dr. Sunarjati Hartono SH menyebutkan perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dan bukan suatu cabang ilmu sebagaimana seringkali menjadi anggapan orang. Metode yang dipakai adalah membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum atau legal institution dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain yang kurang lebih mempunyai kesamaan. Dan juga sebagai metode karena di dalam buku ini dijelaskan bahwa PHP merupakan suatu metode yang dipakai untuk membanding-bandingkan salah satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. 4. Ruang lingkup yang dibahas dalam buku ini ialah 1. PHP sebagai metode, 2. Hak, fungsi, sosial, dan keadilan, 3. Tentang hak milik atas tanah, 4. Hubungan antara hukum publik dan hukum perdata, 5. Tentang cara-cara pembentukan hukum. Yang kelima, sistem Anglo-Saxon atau common law. Menurut sistem hukum Anglo-Saxon, pada buku ini mengenai hak milik ialah bahwa ada barang-barang yang sejak semula tidak dapat dimiliki oleh manusia perseorangan, yaitu seperti sungai, gunung, dan lainnya. Sehingga sejarah hukum Romawi sudah membedakan antara barang yang dapat dimiliki dengan barang yang tidak dapat dimiliki. Nomor 6. Sistem Eropa kontinental atau civil law. Menurut sistem hukum Eropa kontinental, pada buku ini, adanya pengaruh dari hukum Perancis dan revolusi Perancis yang berlandaskan liberalisme dan individualisme. Hak milik berkembang menjadi suatu hak mutlak. Dalam sistem ini, hak milik sudah diakui mempunyai fungsi sosial. Nah, ini menurut Dr. Haji Salim HS. Pengertiannya menurut beliau, perbandingan hukum perdata adalah metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau suatu sistem hukum perdata antar negara atau state yang satu dengan yang lainnya. Dan atau perbandingan hukum perdata merupakan salah satu objek kajian yang sangat penting untuk dikaji dan dianalisis, karena objek ini mempunyai kegunaan atau fungsi, arah atau tujuan, dan keuntungan baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Yang kedua, manfaat perbandingan hukum. Manfaat teoritis mempelajari PHP atau perbandingan hukum perdata. 1. Penting dalam kerangka pengembangan mata kuliah perbandingan hukum perdata itu sendiri.
2. Penting dalam kerangka proses pembelajaran dalam mata kuliah perbandingan hukum perdata karena selama ini proses dalam pembelajaran dalam mata kuliah ini hanya membandingkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia saja, seperti perbandingan hukum perdata dengan hukum Islam dan hukum adat. 3. Penting dalam rangka menganalisis perbedaan dan persamaan hukum kontrak dan hukum perkawinan yang berlaku di negara lain. Manfaat mempelajari PHP. 1. Penting dalam kerangka penyusunan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional, karena selama ini hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih merupakan produk pemerintah Hindia Belanda yang ditetapkan pada tahun 1848. KUH Perdata sudah tidak aktual lagi. Dengan adanya perbandingan ini dapat menjadi bahan rujukan di dalam penyusunan rancangan KUH Perdata Nasional. 2. Penting dalam kerangka proses penemuan dan penerapan hukum oleh hakim di putusannya. Yang ketiga, apakah kedudukan PHP ilmu atau metode? PHP sebuah metode, yaitu merupakan cara merupakan jalan atau aturan sistem untuk melakukan sesuatu. 4. Ruang lingkup. Kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku dalam suatu negara. Poin yang kedua, kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku antar negara yang satu dengan yang lainnya. Objek kajian perbandingan hukum perdata adalah sistem hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Objek tersebut meliputi 1. Sistematika hukum perdata. 2. Kapasitas hukum. 3. Domisili. 4. Catatan sipil. 5. Hukum keluarga. 6. Hukum jaminan. 7. Hukum kontrak. 8. Hukum waris. Yang kelima, sistem Anglo-Saxon atau Common Law merupakan sistem hukum berbasis perkara yang berfungsi sebagai penalaran logis. Sistem hukum ini dikembangkan di dalam dan diaplikasikan pada dan sudah dikenal secara umum di Inggris. Karakteristik Common Law meliputi yang pertama, sumber hukumnya, metode berpikirnya, kelembagaan hukumnya, tugas hakimnya, pembedaan hukumnya. Tugas utama pengadilan dalam sistem common law. 1. Memutuskan sengketa para pihak. 2. Memberikan panduan bagaimana perselisihan yang sama harus diselesaikan di masa depan. 3. Penafsiran undang-undang yang diberikan oleh pengadilan dalam kasus tertentu mengikat pada pengadilan yang lebih rendah, sehingga di bawah common law, keputusan pengadilan sebagai dasar untuk interpretasi undang-undang. Doctrine style atau common law. Doctrine style pada common law. 1. Difokuskan pada fakta. 2. Menyajikan fakta-fakta serupa tetapi tidak identik. Melakukan eksplorasi pada aturan yang khusus dan kemudian melalui berpikir deduktif dapat menentukan ruang lingkup aturan dan seiring sangat sempit dan kadang-kadang mengusulkan aturan baru untuk menutupi fakta-fakta yang belum disajikan sendiri. Fungsi jurisprudensi dalam common law. 1. Menetapkan atau satu set aturan yang khusus untuk fakta yang baru. 2. Sebagai sumber hukum utama. 6. Sistem Eropa kontinental atau civil law. Civil law merupakan sistem hukum yang banyak dipengaruhi oleh hukum Romawi klasik dan memiliki kecenderungan kodifikasi yang sama. Banyak negara yang menganut sistem ini karena sistem hukum ini telah dibuat dalam satu kitab hukum yang disebut dengan kodifikasi. Istilah civil law berasal dari private law, civil law, kode sistem. James G. Apple dan Robert P. Deiling mengemukakan karakteristik sistem civil law. 1. Sistem civil law dipenuhi oleh the corpus juris civilis. 2. Adanya kodifikasi. 3. Tidak mengenal hukum equity. 4. Putusan pengadilan tidak mempunyai nilai atau dapat diabaikan di dalam pemutusan perkara. 5. Metode berpikir hakim menggunakan metode deduktif karena di dalam memutuskan kasus didasarkan pada undang-undang. 6. Struktur pengadilan mengikuti tradisi dan bersifat khusus untuk menangani hukum konstitusi, hukum pidana, hukum administrasi, hukum dagang, dan hukum sipil atau private. Putusan pengadilan yang didasari pada civil law. 1. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
2. Putusan pengadilan tidak mengikat pengadilan yang lebih rendah dalam kasus-kasus berikutnya. 3. Tidak mengikat pada pengadilan yang sama. 4. Tugas pengadilan hanya menerapkan dan menafsirkan undang-undang, tetapi tidak menciptakan hukum. 5. Dalam praktiknya, keputusan pengadilan yang lebih tinggi tentu memiliki pengaruh tertentu pada pengadilan yang lebih rendah biasanya. Akan menghitungkan resiko bahwa keputusan mereka mungkin akan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi jika keputusan mereka bertentangan dengan keputusan pengadilan yang lebih tinggi. Doktrin style pada civil law. 1. Penulisannya lebih fokus pada prinsip-prinsip hukum, yaitu A. Menelusuri sejarah, B. Mengidentifikasi fungsi masalah, C. Menentukan domain aplikasinya, D. Menjelaskan efek dalam hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Yang kedua, menganalisis secara umum tentang efek deduksi. Ketiga, melakukan pembatasan pada deduksi. Fungsi jurisprudensi dalam civil law. 1. Menerapkan prinsip-prinsip yang bersifat umum. 2. Jurisprudensi hanya sebagai sumber hukum sekunder. Menurut Suroso SH, pengertiannya, perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya masih relatif muda. Perbandingan hukum menjadi lebih diperlukan karena dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa pandangan bangsa lainnya termasuk hukumnya dan dengan saling mengetahui hukumnya. Sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari, bahkan dapat untuk mencapai perdamaian dunia. 2. Manfaat perbandingan hukum. Menurut Sunarjati, mengatakan bahwa fungsi perbandingan hukum memberi manfaat bagi dunia pengembangan ilmu hukum karena metode akan menunjukkan 1. Bahwa sistem hukum yang berbeda menunjukkan adanya kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, serta peranata-peranata hukum yang berbeda. 2. Bahwa sebaliknya, tidak jarang terjadi sistem-sistem hukum yang sama sekali tidak ada hubungan atau pertemuan historis dapat memperlihatkan persamaan-persamaan dalam konsep hukum atau asas-asas hukum. Fungsi perbandingan hukum bagi pendalaman dan perluasan pengetahuan di bidang filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum. 3. Kedudukan PHP ilmu atau metode. Perbandingan hukum sebagai metode. Dr. Sunarjati Hartono menyebutkan perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dan bukan suatu cabang ilmu sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang. Pendapat ini sama dengan pendapat Prof. Jutiraj. Metode yang dipakai adalah membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum di sistem hukum yang satu dengan hukum yang lain, yang kurang lebih mempunyai kesamaan. Profesor Jutiraj dalam buku Comparative of Law yang dipublikasikan pada tahun 1946 mengemukakan bahwa perbandingan hukum tidak lain daripada suatu metode, yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang ilmu hukum. Perbandingan hukum sebagai metode dan sebagai ilmu. Ada dua pendapat. Yang satu menganggap perbandingan hukum sebagai metode penelitian belaka, Profesor Jutiraj dan kebanyakan sarjana hukum Anglo-Amerika. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa perbandingan hukum itu sebagai ilmu yang mandiri. Menurut Sunarjati, berdasarkan pengalamannya, mengatakan bahwa perbandingan hukum itu memang ada, terutama sebagai metode penelitian yang dapat digunakan untuk tujuan praktis, tetapi juga untuk pengembangan ilmu hukum secara teoritis. Kesimpulannya, dari pendapat dan pandangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atau problema hukum yang konkret. 4. Ruang lingkup pengertian dasar daripada perbandingan hukum perdata yang mencakup segala segi perbandingan hukum perdata, misalnya, apakah perbandingan hukum itu? Apakah tujuan perbandingan hukum perdata itu? Perbandingan hukum perdata secara umum yang membandingkan sistem-sistem hukum berbagai negara, misalnya antara sistem hukum Eropa daratan dengan Inggris atau Anglo-Saxon. Perbandingan hukum perdata khusus yang membandingkan lembaga-lembaga hukum negara yang satu dengan negara yang lain atau di dalam suatu negara, misalnya antara lembaga hukum perkawinan Inggris dengan Jerman atau lembaga perkawinan adat Bali dengan adat Minang.
Eh, untuk buku yang terakhir tidak menjelaskan mengenai sistem hukum Anglo-Saxon dan juga sistem hukum common law. Dengan itu, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.